A dengan bentuk umum sama dengan AX plus B, di mana A adalah A koefisien dan B adalah konstanta. Fungsi-fungsi ini disebut linear karena variabel X selalu berpangkat 1. Yang pertama ada fungsi permintaan. Fungsi permintaan dinotasikan sebagai QD sama dengan A min B kali PD. Apa sih makna fungsi tersebut? Baik, kita kembali dari sebuah hukum permintaan, di mana ketika suatu harga naik, maka jumlah yang akan diminta itu turun. Dan sebaliknya, jika suatu harga turun, maka jumlah permintaan akan naik dengan catatan ceteris paribus. Dalam notasi ini, QD adalah sebuah permintaan, sama dengan A adalah sebuah konstanta, min B adalah sebuah gradien, dikalikan dengan harga atau PD. Kemudian ada sebuah fungsi penawaran. Fungsi penawaran dinotasikan sebagai QS sama dengan min A plus BPS. Apa sih perbedaan dari min dan plus pada fungsi permintaan dan penawaran itu? Dan perbedaannya itu menggambarkan sebuah kecondongan kurva, di mana fungsi permintaan dengan notasi min, kecondongan kurva akan miring kiri dari kiri atas ke kanan bawah. Dan untuk penawaran dinotasikan sebagai dengan plus, maka kecondongan kurva akan miring ke kanan, yaitu kanan atas ke kiri bawah. Kasus permintaan, jika harga barang pertama P1 sama dengan 1000, jumlah barang yang diminta atau Q1 adalah 10 unit. Jika terjadi penurunan harga P2 sama dengan 800, jumlah yang akan diminta akan mengalami kenaikan atau Q2 sama dengan 20. Pertanyaannya, bagaimana cara membuat sebuah fungsi permintaan dan cara menghitungnya agar bisa mendapatkan sebuah kurva permintaan? Yang pertama ada diketahui P1 sama dengan 1000 dan P2 sama dengan 800. Q1 sama dengan 10 dan Q2 sama dengan 20. Kita masuk ke dalam rumus yang pertama ada P min P1 sama dengan Q min Q1 per P2 min P1 sama dengan Q2 min Q1. Kita masukkan angka-angkanya. Yang pertama ada P min 1000 per 800 min 1000 sama dengan P min 10 per 20 min 10. Kemudian P min 1000 per min 200 sama dengan Q min 10 per 10. Kemudian kita bisa kalikan silang. Sama dengan min 200 dikali Q min 10 sama dengan 10 dikali P min 1000. Dengan min 200 dikali Q sama dengan min 200 Q. Min 200 dikali 10 sama dengan min 2000. Sama dengan 10 dikali P sama dengan 10P. 10 dikali min 10 sama dengan min 10.000. Sama dengan min 200 Q. Kita pindah ruaskan. Min plus 2000. Ini plus. Min 200 Q plus 2000 dipindah ruaskan menjadi negatif. Sama dengan 10P min 10.000 min 2000. Sama dengan min 200 Q sama dengan 10P min 12.000. Kemudian kita sederhanakan ya, kita bagi 10. Min 200 Q dibagi 10 yaitu min 20 Q. 10P dibagi 10 sama dengan P, 12 min 12.000 dibagi 10 sama dengan 1200. Min 20 Q sama dengan P min 1200. Kita sederhanakan untuk menghilangkan dibagi menjadi 20. Min 20 Q dibagi menjadi min 20. Min 20 Q dibagi min 20 sama dengan Q. P dibagi min 20 sama dengan min P per 20. Min 1200, negatif 1200 dibagi negatif 20 sama dengan plus 60. Negatif dibagi negatif jadi positif. Jadi untuk masuk ke dalam sebuah fungsi permintaan yaitu QD sama dengan A min B P D. Maka dapat disimpulkan bahwa QD sama dengan 60 min 1 per 20 PD. Maka dapat disimpulkan yaitu QD sama dengan 60 min 1 per 20 PD.
Maka untuk hasil sebuah permintaan tersebut yaitu dihasilkan sebagai QD sama dengan 60 min 1 per 20 PD. Jika kita mencari P sama dengan 0, maka kita masukkan QD sama dengan 60 dikurang 1, 20 dikali 0. 0 dapat dari P sama dengan 0 yang tadi. Maka QD sama dengan 60, karena min 1 per 20 dikali 0 sama dengan 0, jadi 60 dikurang 0 sama dengan 60. Jadi kita punya titik pertama yaitu 60,0. Jika Q sama dengan 0, maka kita masukin rumus 0 sama dengan 60 dikurang 1 per 20P. Maka P-nya pindah ruasin, jadinya 1 per 20P sama dengan 60. P sama dengan 60 dikali 20. Karena dari pembagian menjadi perkalian 20 per 1 sama dengan 20. Maka P sama dengan 60 dikali 20 sama dengan 1200. Lalu kita dapat titik keduanya, jadi 0,1200. Rupanya Y sama dengan P, yang X menjadi Q. Lalu titik tengahnya 0. Lalu titik pertama kita dapat Q sama dengan 60,0. Jadi kita akan taruh di sini. Lalu yang Y itu P sama dengan, jadinya P, 0 itu P, di koma, 1200 itunya Q. Jadi kita bisa ancang-ancang di sini. Kurva permintaan miring ke kiri karena memiliki makna negatif. Jadi kita bisa tulis QD sama dengan 60 min P per 20. Fungsi nonlinear adalah fungsi di mana perubahan pada variabel input atau independen tidak menghasilkan perubahan proporsional pada variabel output atau dependen, dan pangkat tertinggi variabelnya adalah 2. Contoh fungsi nonlinear: fungsi kuadrat Y sama dengan X pangkat 2, fungsi eksponensial Y sama dengan 2X, fungsi logaritmi Y log buka kurung X. Fungsi nonlinear: carilah secara aljabar harga dan jumlah keseimbangan dari fungsi permintaan dan penawaran berikut ini. P pangkat 2 sama dengan QD kurang 9. P pangkat 2 ditambah 2P sama dengan QS ditambah 3. Pangkat 2, angka 9 ruas kanan pindah ke ruas kiri menjadi plus 9 sama dengan QD, atau QD sama dengan P pangkat 2 tambah 9 persamaan 1. P pangkat 2 tambah 2P, angka 3 di ruas kanan pindah ke ruas kiri menjadi minus 3. Sama dengan QS, atau QS sama dengan P pangkat 2 tambah 2P min 3 persamaan 2. QD sama dengan QS. P pangkat 2 tambah 9 sama dengan P pangkat 2 tambah 2P min 3. P pangkat 2 dikurang P pangkat 2. P pangkat 2 dari ruas kanan pindah ke ruas kiri menjadi negatif. Min 2P sama dengan min 3. Angka 9 ke kanan menjadi min 9. P pangkat 2 dikurang P pangkat 2 sama dengan 0. Maka min 2P sama dengan min 12. PE sama dengan min 12 dibagi 2 sama dengan 6. Setelah itu mencari QE. PE sama dengan 6. QE P pangkat 2 ditambah 9 sama dengan 6 pangkat 9 ditambah 9 sama dengan 36 ditambah 9 sama dengan 45. Equilibrium mempunyai QE, PE, QE-nya 45, PE-nya 6. Di sini kita mempunyai grafik yang bersumbu Y dengan X. Dan sumbu Y-nya ada min 2, 0, 2, 4, dan 6. Terus sumbu X-nya ada 0, 10, 20, 30, 40, dan 50. Titik X-nya 45, titik Y-nya 6. Jadilah 45,6.